Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kewirausahaan. Kemarin sudah belajar ya tentang mental kaya dan mental miskin. Ini lanjutan keduanya ya, part 2-nya. Nah, kemarin sampai sini ya, modal. Kadang orang berpikir bisnis itu butuh modal. Modal dalam hal ini modal uang ya. Padahal ya, di sini faktanya 90% orang gagal memulai bisnis karena alasan tidak punya modal. Nah, ini ya, jadi orang itu nggak jadi bisnis karena nggak punya modal uang di sini ya, modal uang ya di sini ya. Nah, kemudian faktanya ternyata sebagian besar orang sukses memulai bisnis tidak punya modal ya. Dalam hal ini modal dengkul. Nah, kalian kan punya kaki dua ini ya. Nah, itu luar biasa itu ya. Sudah berapa kalau dijual berapa miliar. Nah, itu ya, jadi itu udah modal kalian bermiliar-miliar gitu ya. Nah, modal tidak harus berupa uang ya, yang lebih penting adalah kepercayaan ya. Sama Pak Jeffrey mengelola Abang Express itu hanya modal KTP saja ya, modal KTP. Dan kita sudah mendapatkan kepercayaan, alhamdulillah dapat mendapatkan kepercayaan, uang yang ya bisa dibilang puluhan juta dititipkan ke kita kayak gitu ya. Nah, itu modal kepercayaan itu lebih penting daripada modal uang. Nah, kemudian di sini modal uang tidak harus punya Anda sendiri ya. Kalau kalian membutuhkan modal uang ya, ini uang tidak bukan uang kalian juga boleh gitu ya untuk modal. Misalkan di sini pinjam orang tua, saudara, teman ya. Kemudian di bank, kalau bank saya tidak menganjurkan ya. Jangan pernah modal usaha itu dari bank ya. Karena di zaman sekarang ya, Pak Jeffrey udah pernah mengalami ya, alhamdulillah dengan modal bank ini ya, alhamdulillah bangkrut. Nah, sekarang kita Pak Jeffrey memulai lagi dengan bisnis kepercayaan gitu ya, dan ya sedikit ada meminjam dengan orang tua kayak gitu, tapi alhamdulillah yang ke orang tua sudah lunas ya, sekarang sudah kepercayaan saja. Kalau dari bank itu cicilan itu pasti ya, tapi kita dapat sehariannya itu kita belum pasti ya. Makanya ketika kita tidak ada pemasukan ya, kita bagaimana mau mencicil gitu ya. Nah, kemudian ya, bisnis tanpa modal bisa ya, ini contohnya ya. Bisnis tanpa modal ini contohnya. Yang pertama, kalian menjadi marketer ya, atau maklar. Kalau bahasa kerennya sekarang ya reseller ya. Nah, di sini reseller menghubungkan antar penjual dengan pembeli ya. Contohnya kalian tidak punya produk, tidak apa-apa, kalian menjualkan produk teman kalian ya. Nah, ini ya. Jadi kalian menjadi reseller ya. Reseller ini juga dapat uang ya. Misalkan dari teman kalian produk seharga 10.000, kemudian dijual 12.000 atau 15.000. Nah, selisihnya itu kan milik kalian gitu ya. Kemudian menjual produk orang lain dengan sistem komisi atau berdasarkan perjanjian ya. Artinya kalian menjualkan produk teman dulu, nanti kalian akan dikasih berapa persen fee-nya kayak gitu ya. Nah, kemudian meminta pembeli untuk membayar di muka ya. Contohnya ini dapat DP dulu, biasanya bayar dulu. Ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Misalkan kayak dulu Pak Jeffrey di kaos, contohnya orang mau bikin kaos, suruh DP dulu. Nah, DP-nya itu Pak Jeffrey belanjakan untuk beli bahan. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Jeffrey bikin kaos ya. Nah, nanti jadi, sebelum jadi misalkan hampir mau jadi, minta lagi 20%, 25% atau pelunasan nanti untuk bayar tukang jahit, tukang sablon dan lain-lain. Nah, itu nanti kita sudah dapat selisihnya kayak gitu ya. Nah, ini tanpa modal ya. Kemudian nego dengan pemilik barang, ambil barang dulu, bayar belakangan ya. Ini hampir sama, ini sistem ini ya, maklar kayak gitu. Kemudian ini bisnis syirkah.
ya, ada bisnis sedekah. Tapi kalau pas saya dijabarkan di sini nanti terlalu panjang ya, karena ini bisnis yang secara Islami, bisnis sedekah ya. Nah, kemudian memulai usaha sejak dini. Nah, mumpung kalian masih muda ya, masih umur berapa sekarang? Mungkin 16 ya, 16 mau 17. Nah, itu udah cocok banget untuk memulai bisnis dari sekarang ya. Jangan nunggu nanti kalian lulus SMK baru kerja, jangan ya. Itu ya, kalau bisa dimulai dari sekarang, ngapain nunggu-nunggu ya. Nah, kenapa kalau memulai sejak dini ya? Di sini mencari pengalaman kerja sebanyak mungkin. Kalau sekarang gagal, nggak apa-apa, jadikan gagal itu sebagai pembelajaran gitu ya. Jadi kalau sudah tua gagal kan, memulai lagi mungkin akan lebih malas. Tapi kalau masih muda gagal, tapi kan kita ilmunya nambah kayak gitu ya. Masih ada waktu untuk belajar kayak gitu ya. Berlatih mandiri ya, belum terlalu takut resiko karena kalian kan masih muda ya. Masih biasanya pemikiran anak muda itu berani dulu ya. Intinya berani dulu, nggak masalah ya. Resiko nantilah belakangan, dipikir belakangan. Yang penting kalau kalian gagal pun kalian dapat pelajaran di situ ya. Dan mumpung kalian belum ada tanggungan ya, kalau yang laki-laki tanggungan anak istri gitu ya, kalau yang istri tanggungan mengurus rumah tangga, mengurus rumah ya, mengurus anak kayak gitu ya. Nah, sebelum menikah ya gitu ya. Nah, kemudian memperbanyak relasi ya, teman kalian ya, cari teman sebanyak-banyaknya sekarang ya, yang berpotensi untuk ya bisa kerjasama lah, atau bisa jadi konsumen kalian kayak gitu. Kemudian belajar bersosialisasi ya. Di sini walaupun kita belajar online ya, sosialisasi kan bisa dari WA ya, bisa di Instagram, bisa melalui Facebook. Nah, itu gunakan semaksimal mungkin ya. Nah, kemudian langkah-langkah menjadi pebisnis handal. Kalau kalian yang bermimpi menjadi pebisnis, nah ayo mulai dari sekarang ya. Mimpi dulu nggak masalah ya. Yang penting kalian sudah punya mimpinya setinggi langit dulu ya. Minimal kalau jatuh ya masih dijatuh di awan-awan lah kayak gitu. Nah, daripada nggak bermimpi ya. Nah, impian yang kuat ya, kemudian berani memulai, action ya, sedikit mikir banyak melakukan gitu ya. Kalau bisa malah banyak mikir banyak melakukan. Nah, itu lebih baik ya. Sering-sering baca buku ya. Kemudian berani memulai dari bawah, jangan dari atas dulu. Kalau dari atas nanti bangkrut, banyak yang hilang gitu ya, banyak ruginya. Tapi kalau dari bawah sedikit nanti belajar ya. Kemudian sanggup bekerja keras dan cerdas ya. Jadilah manusia pembelajar. Nah, sering baca buku, mengikuti seminar-seminar, workshop ya, tanya pada yang ahli, tanya pada yang sudah melakukan bisnis kayak gitu ya. Silahkan tanya ke tetangga kalian yang punya bisnis besar misalkan ya, tanya kepada orang tua kalian yang pebisnis ya, tanya kepada Pak Jeffrey juga boleh ya. Bergabung di komunitas bisnis bisa ya, di Facebook banyak banget yang gratis ya, yang belajar bareng Sabtu hari itu juga gratis. Di sana belajar bisnis ya, silakan dibaca-baca. Jangan hanya membaca WA dari pacar, dari mantan gitu ya. Nah, jangan cuma ya, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk online-nya ya. Siap dengan resiko atau gagal, harus siap ya, karena pebisnis itu nggak ada yang pasti ya, harus siap dengan resiko. Kemudian banyak berdoa dan sedekah. Nah, sedekah ini jangan lupa gitu ya, karena kita memberi pasti kita akan dapat lebih banyak lagi ya. Itu sudah ada janjinya, janji Allah ya. Nah, nih daftar orang terkaya di dunia ya. Ini survei sudah agak lama ya, ini ya nggak terlalu lama banget ya. Ini masih Bill Gates. Nah, ini yang punya Microsoft ya. Nah ya. Nah, ini ya orang-orang terkaya ya, yang kenal mana ya, paling ini ya yang punya Facebook, Instagram ya. Nah, ini orangnya ya, Mark Zuckerberg ya, ini masih muda ya. Ini Jeff Bezos, ini yang punya Amazon ya. Nah, ini Warren Buffett, ini beliau ini investor ya,
invest. Jadi uangnya itu diinvestasikan terus sampai sekarang baru menuai hasilnya caranya ya. Nah ini ya, nah ini luar biasa, ini investor nomor 1 di dunia ini. Jadi uang yang bekerja untuk beliau ya. Nah ini, jadi dia nggak kerja, cuma uang yang bekerja untuk beliau. Nah ini orang terkaya di Indonesia ya. Ini yang punya Jarum Group ya, Gudang Garam, Sinarmas Group ya. Nah ini ya, orang-orang Indonesia. Nah ini kalau pengusaha muslim ya terkaya di Indonesia ya, mungkin banyak yang tahu ya ini ya. Ini Khairul Tanjung yang punya Trans ya, yang punya Trans Studio, Transkop ya, Trans TV, Trans 7. Nah ini beliau juga bukan dari orang kaya ya, makanya punya buku berjudul Anak Singkong. Nah ya, si Anak Singkong. Nah ya, berarti beliau itu dari desa dulunya ya. Kemudian ini ya Pak Erick Thohir. Nah ini juga pengusaha ya, sekarang jadi menteri. Nah ini Pak Sandiaga Uno ya, sekarang jadi menteri juga. Ini juga investor ulung ini ya, Pak Yusuf Kalla ya, Tommy Soeharto, nah dan lain-lain ya. Kemudian ini ya Bill Gates. Kuncinya dari kesuksesan Bill Gates ya, yang pertama fokus ya, fokus dalam bisnisnya. Kemudian disiplin dalam bisnisnya ini ya. Jadilah diri sendiri dan berbagi. Ini orang non muslim saja ya, berbagi, kuncinya sedekah. Apalagi kita ya yang muslim harus lebih percaya dengan namanya sedekah ya. Jangan pelit-pelit, karena sedekah itu tidak akan memiskinkan kalian ya. Bantulah teman-teman kalian, bantulah saudara-saudara kalian ya. Nah ini ya. Kemudian nih ya Mark Elliot Zuckerberg. Nah ya, ini orangnya yang punya Facebook ya, yang punya Instagram ini ya. Nih sederhana sekali ya orangnya ya. Nih, padahal orang kaya raya ya, orang terkaya. Nah ini sederhana sekali. Nih nikah aja hanya di taman ya, taman belakang rumah mungkin ini ya, dengan pakaian kayak gini saja. Ya ini istrinya orang Asia ya. Nah nih jalan-jalan pun beliau nih pakai kolor ya, kaos. Tapi kalau kita ya, kalau orang yang kadang masih melihat brand itu nomor 1 ya, wah nggak punya pun diada-adain ya, pakainya kaos yang berbrand, harus brand gitu ya, harus branding ya. Nah nih yang punya uang beneran malah kayak gini aja cukup kayak gitu. Nah ini Jack Ma ya, pendiri Alibaba.com ya. Ini pernah menjadi nomor 1 orang terkaya di China ya. Nih orang miskin gagal karena seluruh hidupnya mereka adalah menunggu. Beliau juga bukan berasal dari orang kaya ya. Beliau itu dari guru dulunya, guru tidak tetap kalau di sini ya, guru GTT kayak gitu, guru honorer yang dibayar sedikit lah gitu. Cuma beliau itu punya gagasan ya, jualan online. Nah ini ya, kemudian makanya sekarang naik terus Alibaba jadi nomor 1 di China ya. Siapa yang tidak tahu Alibaba ya, sampai Indonesia pun beliau berani ngirim ya, sampai seluruh dunia ya, barangnya dikirim. Nah kemudian ini Bob Sadino ya. Nah setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai ya. Tapi sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Nah ini luar biasa ya Bob Sadino. Ini juga santai sekali ya, pakainya celana pendek dan lain-lain. Beliau juga pernah menemui presiden ya dengan pakaian seperti ini ya. Ya namanya bos ya, bebas ya. Yang butuh siapa itu kan. Nah ya. Nah ini yang punya Kemcik ya, ini supermarket, tapi beliau sudah almarhum ya. Nah ini dulu juga awal bisnisnya itu jualan telur ke tetangga-tetangga ya, ada ceritanya, silahkan cari di internet. Nah kemudian ini mungkin ada yang pernah dengar ya, warung Steak and Shake sekarang sudah ada di Purwokerto ya. Ini namanya Pak Jody Broto Suseno ya, beliau orang Jogja ya, membangun warung steak
itu dengan modal jual motor ya, jual motor. Kemudian untuk beli ini ya, beli piring panasnya ini, hot plate-nya ya. Nah ini awal bisnisnya itu hanya jual beli ininya 20 porsi, 20 set ini ya. Nah itu ya. Jadi beliau juga dari bawah juga ya, tidak dari atas. Modalnya juga jual motor kayak gitu di Jogja. Sekarang bisnisnya sudah menggurita ya, banyak sekali ya warungnya. Satu Indonesia udah berapa ini, udah 160-an lebih kayaknya outletnya ya. Kemudian ini yang ayam penyet Surabaya ya, Pak Puspo. Siapa yang nggak tahu ya, mungkin hampir semuanya sudah pernah makan di sini ayam penyet Surabaya ya. Yang di Purbalingga juga sudah ada ya. Ini juga ada dari warung tenda ya sampai besar gitu ya. Nah ini ya Habib Afsyah juga. Nah beliau ini penjual e-book ya. Ya ini mohon maaf kalau ya ini juga luar biasa ya, di kursi roda tapi masih bisa menghasilkan beratus-ratus juta. Masa kita kalah ya. Nah itu ya, ini luar biasa ya, beliau Habib Afsyah ya. Nah kemudian Tangleng Koha ya, ini ya pengusaha favorit Pak Jeffrey ya, karena beliau juga bergerak di sama ya di anti riba gitu ya, yang bisnis itu tanpa modal dari bank gitu ya. Sabtuari Sugiharto ini beliau punya Kedai Digital. Nah siapa mungkin ada yang kenal, harus tahu ya, anak multimedia ya tahu Kedai Digital. Ini sudah satu Indonesia udah banyak ini, kaos jogis ya, bakso granat pedas, Tangleng Hoha. Ini Pak Jeffrey kalau ke Jogja pasti mampir ini ya, ke Tangleng Hoha. Tanglengnya yang ini ya, wah luar enak sekali ini ya, kalau dimakan di sana enak sekali. Dikirim pun enak ya, dikirim sampai sini, sampai Purbalingga sudah bisa ya. Penulis buku bestseller Kembali ke Titik Nol, Berani Jadi Top Butters, ini bukunya sudah banyak sekali ya. Pak Jeffrey hampir semuanya sudah punya ya, hampir semuanya sudah membaca. Kalau bukunya beliau alhamdulillah sudah tamat semua ya. Kalau mau pinjem boleh ya, yang ada di Pak Jeffrey masih banyak bukunya beliau. Kata-katanya luar biasa, bikin kita nangis juga ini ya. Pendiri Sedekah Rombongan SR, yang biasanya kalau ambulannya tulisannya SR, Sedekah Rombongan, biasa lewat di sini. Ambulannya sudah banyak juga ya. Ini beliau Sabtuari Sugiharto. Nah ini Coach Bams namanya ya, Kangkung Bakar. Ini yang tadi saya bilang, ini bisnisnya menggunakan syirkah ya. Jadi modalnya itu bareng-bareng ya, orang-orang muslim bareng-bareng ya, bareng-bareng uangnya untuk beliau kumpulkan untuk membuat bisnis. Nanti bagi hasil sistemnya kayak gitu ya. Kangkung Bakar itu ada di Rita Mall ya, Rita Mall juga sudah ada. Nah ini yang punya Bukalapak ya, Ahmad Syaki ya. Ini juga dari bawah juga, tidak dari atas bisnisnya ya. Dari pas kuliah beliau sudah merintis ya. Kendala terbesar dalam membangun adalah diri sendiri yang terlalu malas dan tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah. Makanya kita ya malasnya kita buang dulu ya, mumpung masih muda. Tapi kalau sekarang masih udah malas-malasan, ya udah jangan harap masa tuanya akan enak ya. Kalian sebagai kaum terpelajar ya, jangan jangan berpuas diri hanya saya sudah cukup kerja di sinilah dengan gaji sekian, jangan ya. Tapi kalian tuh masih bisa lebih kayak gitu ya. Nah ini teman Pak Jeffrey satu angkatan ya. Ini dia orang Cilacap ya, owner di Sneaker YK. Ini punya brand ya, punya brand Sneaker YK. Ini jualannya sepatu ya, sepatu Sneaker YK, sepatu Vans dan lain-lain, tapi ori ya, ori. Ini jualannya yang 1 jutaan 800.000 satu sepatunya ya. Di IG-nya juga ada Sneaker YK, dan jualan gas LPG ya, mungkin terbesar di Nusa Wungu ya, terbesar di Cilacap untuk gasnya.
Ini masih muda ya, rumahnya juga sudah punya rumah di Jogja. Ya, rumahnya juga Pak Guru pernah ke sana. Wah, luar biasa, rumahnya seharga 2 miliar gitu ya. Wah, nolnya banyak banget ya. Masih muda. Ya. Nah, ini ya, sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas ya. Nggak harus pintar jadi orang sukses ya. Nggak harus kalian yang ranking 1 di kelas ya. Itu nggak harus. Karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik ya. Jadi kalian itu untuk mencari kesuksesan itu nggak harus ranking 1 ya. Karena kebanyakan, malah banyak yang justru yang nilainya kecil ya. Nah itu motivasi dari Bob Sadino ya. Karena beliau itu pernah menuliskan di bukunya itu, malah orang pintar itu gampang nyari kerja ya, karena dengan nilainya udah bisa masuk. Tapi orang bodoh itu susah nyari kerja. Makanya orang bodoh itu ya bikin bisnis ya, bikin bisnis. Akhirnya setelah besar akan mempekerjakan orang-orang pintar yang tadi gitu ya. Nah itu kata-kata dari Bob Sadino yang luar biasa gitu ya. Nah makanya ya, jadi yang penting kita jangan malas saja gitu. Nah ini Dewaka Prayoga, ini juga beliau luar biasa ya, seorang pengusaha yang hidupnya hanya mencari uang, maka itu jalan tercepat membuat bisnis dan hidupnya hancur ya. Maksud dari beliau itu dari bisnisnya itu jangan hanya untuk mencari uang ya, tapi untuk sedekah ya, untuk berbagi sesama. Niatkan jalan karena Allah ya, di jalan Allah bisnisnya kayak gitu ya. Ini juga beliau juga mulai dari minus ya, karena beliau itu pernah ditipu berapa ya, 4 miliar atau berapa ya, dibawa kabur sama temennya, beliau harus ganti ya. Nah bisnis, kemudian bisnis ya, beliau bisnisnya di buku ya, jualan buku juga ya, banyak menuliskan. Pak Devi juga banyak koleksinya buku dari Dewaka Prayoga. Nah banyak orang yang tanya ya, ini Bob Sadino beliau ya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanyakan terus ya. Makanya mulai dari sekarang ya, jadi kalian memilih yang mana ya, pengusaha atau karyawan, silahkan dipilih ya. Nah silakan mulai dari sekarang kita belajar ya. Kita bisa milih untuk jadi pengusaha, kita juga bisa milih jadi karyawan. Terserah kalian yang menentukan, diri kalian yang menentukan ya. Pak Jeffrey hanya bisa memotivasi kalian ya. Bisa memotivasi kalian untuk kalau mau belajar sama-sama silahkan, ayo ya. Pak Jeffrey juga memilih double ya. Bukan ngangsa ya, dua-duanya ya. Jadi karyawan ya iya, jadi pengusaha ya. Karena Pak Jeffrey itu pengen ada yang tetap dan ada yang maksudnya ada penghasilan yang tetap dan ada juga sampingan kayak gitu ya. Alhamdulillah sampingannya semoganya lebih besar kayak gitu. Jadi kita untuk yang tetapnya kita sudah nggak mikirin ya, kita tabung saja atau untuk membantu sesama kayak gitu ya. Kemudian semoga kita semua menjadi pengusaha yang hobinya nolong orang gitu ya. Makanya kita harus tolong-tolongan ya. Niatkan untuk usaha kita untuk di jalan Allah ya. Jadi rezeki itu semua datang dari Allah. Makanya niatkan bisnis kita untuk Allah gitu ya. Misalkan untuk membayar karyawan, kan kita ngasih gaji ke karyawan gitu kan. Nah karyawan kan senang. Insya Allah dari senangnya itu nanti akan timbul berkah untuk kita gitu ya. Ya terima kasih dan salam sukses ya. Semoga kita menjadi pengusaha ya. SMK bisa jadi pengusaha, jangan hanya SMK bisa gitu ya. Kalau sekarang SMK bisa, nah ditambah lagi SMK bisa jadi pengusaha ya. Salam sukses, terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya minggu depan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke WA Pak Jeffrey boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.